Baik, selamat datang di tutorial kedua dari Mobile Labs tentang Sublime Text 2. Kali ini saya akan jelaskan gimana caranya kita menginstal dan mengkonfig Sublime Text 2 biar bisa dipakai dengan enak. Oke, pertama gimana kita harus download? Bisa di-download di www.sublimetext2.com/2. Kemudian di situ bisa teman-teman pilih sesuai sama kebutuhannya. Bisa jadi kalau misalnya OS-nya Windows ya di-download Windows yang 32 bit ambil 32, yang 64 ambil 64. Recommendednya seperti itu. Kemudian saya lebih senang sih sebenarnya pakai yang portable version ya, jadi nggak perlu install dan yang aneh-aneh gitu, tinggal ekstrak dan tinggal pakai. Oke, baik yang walaupun yang versi instalan sama versi portable itu nggak ada bedanya, sama aja, jadi nggak ngaruh ke performance dari Sublime Text-nya. Kemudian ketika Anda sudah berhasil download, Anda ekstrak ya, kemudian buat folder dulu Sublime Portable, kemudian ekstrak, nanti keluar isinya seperti ini. Jadi ada sublime_text.exe. Nah, ini yang nanti teman-teman jalankan. Sebenarnya saya nggak perlu ngajarin ya caranya ngekstrak gimana ya, sudah tahu harusnya. Kemudian ketika dijalankan, nah tampilan awalnya akan seperti ini. Sebenarnya awalnya nggak seperti ini sih. Kalau awal banget itu masih nggak ada folder yang di sebelah sini nih, nggak ada. Ini setelah saya buka open folder. Oke, kita lihat aja tampilan awalnya. Nah, seperti ini. Jadi fontnya masih kecil, kecil sekali ya menurut saya nih fontnya. Kemudian masih default. Nah, oke, lanjut. Nah, dari tampilan awal ini bisa lanjutin lagi kemana kita mengganti color scheme. Nah, jadi untuk mengganti color scheme ini, barangkali mungkin ada yang nggak cocok sama color scheme awalnya, itu masuk ke preference, kemudian color scheme, kemudian ganti sesuai, ada pilihan banyak di sini. Nanti di seri selanjutnya saya ajarin gimana caranya nambahin color scheme baru. Cuma untuk sementara pakai yang default dulu aja. Contohnya tuh kayak gini. Preference, color scheme, bisa banyak ya. Twilight atau Monkey Bright. Defaultnya Monkey Bright sama Monkey atau Blackboard. Atau mungkin yang pengen terang itu apa ya? Dan mungkin, nah ini terang sekali. Yang paling asik sebenarnya ini rasanya, Monkey. Oke, setelah itu kita bisa lanjut lagi dengan file config. Nah, beda sama text editor lain mungkin ya, kalau text editor lain itu dia pakai config-nya itu mungkin ada GUI-nya untuk config. Nah, sementara kalau di Sublime Text 2 config-nya itu pakai file text biasa. Ini saya tunjukkan. Masuk ke preference, setting default. Nah, ini default settingnya Sublime Text 2. Jadi kalau kita nggak mendefinisikan preference sendiri, maka inilah default settingnya yang dipakai untuk menjalankan Sublime Text 2-nya. Di sini ada banyak sekali. Memang nggak seperti ada form untuk mengatur gitu ya. Cuma ini rasanya lebih baik dah. Jadi agak lebih kerasa ngoding gitu ngemas config-nya. Oke. Nah, sementara gimana kalau kita mau ganti misalnya config-nya tadi itu terlalu kecil kan fontnya ya, mau diganti ke font yang lebih besar. Nah, ini caranya. Preference, masuk ke setting user. Tadi kita buka setting default, ini filenya, kemudian kita harus buka lagi setting user. Nah, ini. Nah, di setting user ini sudah terdefinisikan beberapa gini ya. File config-nya ini defaultnya kayak begini. Jadi ada config-nya apa, dikasih tanda kutip begini, kemudian titik 2, tanda kutip, terus koma. Kalau mungkin yang udah familiar sama JavaScript tahu nih, kalau ini mirip-mirip sama JavaScript object gitu. Nah,
misalnya mau ganti font size, misalnya diganti 16, kemudian di save. Nah, dia langsung ganti. Atau mau diganti 15, nah ini bisa langsung ganti. Balikin lagi 10, bisa langsung ganti. Nah, ini caranya ganti config di Sublime Text 2. Gampangnya sih copy aja dari sebelah sini apa config-nya yang mau. Jadi copy dari setting default apa yang mau diganti. Misalnya line number. Nah, ini saya nggak mau, ya saya ada line number-nya gitu. Nggak usah pakai line number. Jadi tinggal kasih koma, default line number-nya ini. Mau diganti false. Nah, line number-nya hilang. Warningnya tadi itu warning karena ini masih unregistered ya. Kalau udah registered nggak akan keluar warning kayak tadi. Oke, lanjut. Tadi itu caranya mengganti konfigurasi Sublime Text 2-nya di setting user. Ingat ya, jangan diganti di setting default, tapi setting user. Kemudian apa lagi ya? Oke, itu aja ya. Setting-settingan yang lain, misalnya lagi nggak pengen ada numbernya ya, ini di false. Terus misalnya nggak kepengen, nggak pengen ada auto config atau auto apa sih istilahnya, auto complete. Nah, ya. Jadi di sini ada banyak. Nah, ini auto complete ini. Kalau sekarang ini kan kita auto complete ya, misalnya this ini. Nah, ini langsung keluar this gini ya. Kalau misalnya nggak mau auto complete-nya ada ya, ini diganti auto complete false. Terus di save. Kemudian di sini udah nggak ada lagi nih. Nah, ini nggak ada auto complete-nya. Tapi sebaiknya jangan karena memang auto complete itu bagus sih. Ini jadi true aja. Nanti balik lagi ke sini. Nah, keluar lagi auto complete-nya. Nah, oh misalnya fontnya terlalu gede dibalikin lagi jadi 10 di sini langsung ganti. Kayaknya itu aja deh biasanya settingan di file config yang harus dibenerin ya setelah selesai install. Ada lagi sih sebenarnya ini yang di bawah ini, vintage ini, ignored packet vintage mode ini. Vintage mode ini ntar aja dijelasin di belakang. Karena saya masih juga belum bisa ini. Nah, ini kayak pakai Vim gitu, jadi gerak mouse-nya, kursornya pakai HJKL gitu. Jadi mending nggak usah dulu, itu biarin aja, jangan disentuh-sentuh dulu ada ini. Oke, mungkin itu dulu tutorial singkatnya hari ini, gimana caranya mengkonfig, mendownload, terus install, terus ngonfig Sublime Text 2 biar pas dipakai sama kita ya. Oke, demikian. Mungkin bisa follow saya di ubilabs, @ubilabs. Kemudian bisa like Facebook saya di facebook.com/ubilabs. Oke, terima kasih.